Ketika perebutan kekuasaan dunia tidak lagi dimulai dari medan perang selama ribuan tahun sejarah manusia. Kekuatan suatu negara biasanya diukur dari jumlah tentaranya, luas wilayahnya, kekuatan ekonominya, atau jumlah persenjataannya. Pada abad ke-20, perlombaan senjata nuklir menjadi simbol utama persaingan antar negara. Amerika Serikat dan Uni Soviet menghabiskan triliunan dolar untuk membangun rudal, kapal selam nuklir, pesawat pembom strategis, dan sistem pertahanan yang mampu menghancurkan dunia berkali-kali. Namun memasuki abad ke-21, muncul sebuah teknologi baru yang mulai mengubah cara negara-negara besar memandang kekuatan. Teknologi tersebut adalah Artificial Intelligence atau AI. Jika pada masa lalu negara yang memiliki tank, kapal induk, dan senjata nuklir paling banyak dianggap paling kuat, maka pada masa depan negara yang menguasai AI mungkin akan memiliki keunggulan strategis yang jauh lebih besar daripada jumlah tank atau rudal yang dimilikinya. Alasan utama mengapa AI menjadi sangat penting adalah karena teknologi ini tidak hanya memengaruhi satu sektor. AI dapat digunakan dalam ekonomi, industri, kesehatan, pendidikan, keamanan, intelijen, hingga militer. Berbeda dengan teknologi tradisional yang biasanya hanya memiliki fungsi spesifik, AI merupakan teknologi serbaguna yang dapat meningkatkan produktivitas hampir seluruh sektor ekonomi. Negara yang mampu memimpin pengembangan AI berpotensi memperoleh keuntungan besar dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, efisiensi pemerintahan, dan kemampuan militernya. Karena itulah banyak analis mulai menyebut AI sebagai General Purpose Technology, yaitu teknologi yang dampaknya setara dengan listrik, mesin uap, atau internet dalam mengubah peradaban manusia. Kesadaran mengenai pentingnya AI telah mendorong negara-negara besar untuk menjadikannya sebagai prioritas strategis nasional. Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lain kini berlomba-lomba mengembangkan kemampuan AI mereka. Persaingan ini bukan lagi sekadar kompetisi bisnis antara perusahaan teknologi seperti OpenAI, Google, Microsoft, Meta, atau Anthropic. Di balik perusahaan-perusahaan tersebut terdapat kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Pemerintah memahami bahwa AI dapat menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, investasi dalam riset AI, infrastruktur komputasi, pendidikan teknologi, dan industri semikonduktor meningkat secara signifikan di berbagai negara. Menurut berbagai analisis dari Atlantic Council dan lembaga penelitian internasional lainnya, AI kini telah menjadi salah satu faktor utama dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Kedua negara memahami bahwa teknologi ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan global. Amerika masih memiliki keunggulan dalam ekosistem inovasi, perusahaan teknologi, dan penelitian AI mutakhir. Namun China memiliki kapasitas manufaktur yang besar, jumlah data yang sangat besar, serta dukungan pemerintah yang kuat terhadap pengembangan teknologi strategis. Persaingan antara kedua negara ini sering dibandingkan dengan perlombaan luar angkasa pada era Perang Dingin. Bedanya, jika perlombaan luar angkasa menghasilkan pendaratan manusia di bulan, perlombaan AI berpotensi menentukan siapa yang akan mengendalikan teknologi paling berpengaruh di abad ke-21. Yang membuat AI berbeda dari banyak teknologi sebelumnya adalah kemampuannya untuk berkembang secara eksponensial. Setiap peningkatan dalam data komputasi, kualitas data, dan algoritma dapat menghasilkan lompatan kemampuan yang jauh lebih besar daripada peningkatan teknologi konvensional. Model AI modern kini mampu menulis, menerjemahkan, menganalisis data, membuat gambar, membantu penelitian ilmiah, bahkan mendukung pengambilan keputusan yang kompleks. Banyak pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia mulai dapat dibantu atau bahkan digantikan oleh sistem AI. Dalam skala nasional, kemampuan seperti ini dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Negara yang lebih cepat mengadopsi AI dapat meningkatkan produktivitas industrinya, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing globalnya. Namun AI bukan hanya soal ekonomi. Teknologi ini juga memiliki implikasi keamanan yang sangat besar. Militer modern semakin bergantung pada data, sensor, komunikasi, dan kemampuan analisis yang cepat. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi target,
mengelola sistem pertahanan udara, menganalisis citra satelit, mendeteksi ancaman siber, hingga mendukung operasi militer secara real-time. Beberapa negara bahkan telah mengembangkan sistem senjata yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efektivitas operasional. Meskipun keputusan akhir biasanya masih berada di tangan manusia, tren ini menunjukkan bahwa AI mulai menjadi bagian integral dari strategi pertahanan modern. Karena itulah banyak pemerintah menganggap AI bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga aset keamanan nasional. Perubahan ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting, apakah kita sedang memasuki bentuk baru perlombaan senjata global? Jika pada abad ke-20 negara-negara berlomba membangun persenjataan nuklir, maka pada abad ke-21 mereka mungkin berlomba membangun kecerdasan buatan yang semakin canggih. Perbedaannya, AI jauh lebih sulit dikendalikan dibandingkan senjata tradisional. Teknologi ini dapat digunakan oleh negara, perusahaan, bahkan individu. Inovasi yang terjadi di sektor sipil dapat dengan cepat memiliki aplikasi militer. Selain itu, perkembangan AI berlangsung sangat cepat, sehingga regulasi seringkali tertinggal jauh di belakang kemajuan teknologinya. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi stabilitas global yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Pada akhirnya, AI bukan lagi sekadar inovasi teknologi. Ia telah berkembang menjadi salah satu medan persaingan geopolitik paling penting di dunia modern. Negara-negara besar memahami bahwa kekuatan masa depan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tentara atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan menguasai data, komputasi, dan kecerdasan buatan. Karena itulah banyak analis mulai mengatakan bahwa perang masa depan mungkin tidak lagi dimulai dengan tangki yang melintasi perbatasan, melainkan dengan algoritma yang berjalan di pusat data. Dan jika AI adalah bahan bakar baru bagi kekuatan global, maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang mengendalikan mesin yang membuat AI itu bekerja? Jawabannya membawa kita ke salah satu komoditas paling strategis di dunia modern, chip semikonduktor dan perebutan dominasi antara Nvidia, TSMC, Amerika Serikat, dan China. Jika minyak adalah sumber kekuatan abad ke-20, maka chip semikonduktor adalah sumber kekuatan abad ke-21. Dan perang untuk menguasai chip inilah yang kini menjadi salah satu konflik teknologi paling penting di dunia. Minyak baru abad ke-21 bernama semikonduktor. Jika pada abad ke-20 negara-negara besar berperang untuk menguasai ladang minyak, maka pada abad ke-21 mereka mulai bersaing untuk menguasai sesuatu yang jauh lebih kecil ukurannya tetapi jauh lebih penting bagi teknologi modern, semikonduktor. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak pernah melihat chip yang berada di dalam komputer, ponsel, kendaraan listrik, satelit, atau sistem militer modern. Namun hampir seluruh teknologi yang menopang dunia saat ini bergantung pada komponen kecil tersebut. Tanpa chip, tidak ada internet modern, tidak ada smartphone, tidak ada kecerdasan buatan, tidak ada kendaraan otonom, dan bahkan tidak ada sistem pertahanan canggih. Karena itulah banyak analis menyebut semikonduktor sebagai minyak baru abad ke-21. Dan seperti minyak pada masa lalu, siapa yang mengendalikan pasokannya akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dan keamanan global. Pentingnya semikonduktor meningkat secara drastis sejak ledakan perkembangan AI generatif. Model-model AI modern membutuhkan daya komputasi yang luar biasa besar untuk dilatih dan dijalankan. Semakin canggih model AI, semakin besar pula kebutuhan terhadap chip berperforma tinggi. Disinilah nama Nvidia mulai menjadi pusat perhatian dunia. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut awalnya dikenal sebagai produsen kartu grafis untuk industri game. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Nvidia berkembang menjadi salah satu perusahaan paling strategis di dunia karena chip-chip buatannya menjadi fondasi utama bagi perkembangan AI modern. Sebagian besar model AI canggih yang digunakan perusahaan-perusahaan besar saat ini dilatih menggunakan GPU Nvidia. Tanpa chip tersebut, pengembangan AI skala besar akan jauh lebih lambat dan mahal. Dominasi Nvidia membuat perusahaan ini berada di jantung persaingan geopolitik global. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa chip AI bukan hanya produk komersial, tetapi juga aset strategis nasional. Karena itu, Washington mulai menerapkan berbagai pembatasan ekspor terhadap chip-chip AI paling canggih ke China,
Tujuannya adalah memperlambat kemampuan China dalam mengembangkan teknologi AI mutakhir yang berpotensi memiliki aplikasi militer maupun intelijen. Kebijakan ini menunjukkan perubahan besar dalam cara pemerintah memandang teknologi. Jika dahulu perdagangan teknologi dianggap sebagai bagian dari globalisasi ekonomi, kini teknologi semakin diperlakukan sebagai instrumen keamanan nasional. Chip AI tidak lagi hanya dipandang sebagai barang dagangan, melainkan sebagai komponen yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan global. Namun ada satu fakta yang membuat situasi ini menjadi jauh lebih rumit. Meskipun Nvidia merancang chip-chip paling canggih di dunia, sebagian besar chip tersebut tidak diproduksi di Amerika Serikat. Produksinya dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di Taiwan, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Perusahaan ini merupakan produsen semikonduktor paling maju di dunia dan memiliki kemampuan manufaktur yang sangat sulit ditandingi. Banyak chip paling canggih yang digunakan dalam AI, smartphone, pusat data, dan sistem militer diproduksi oleh TSMC. Dalam beberapa kategori teknologi, perusahaan ini memegang posisi yang sangat dominan sehingga banyak negara bergantung pada kemampuannya. Kondisi ini membuat Taiwan menjadi salah satu wilayah paling strategis dalam geopolitik modern. Ketergantungan dunia terhadap TSMC menciptakan apa yang sering disebut sebagai Silicon Shield atau perisai silikon Taiwan. Teorinya sederhana, karena dunia sangat bergantung pada chip yang diproduksi di Taiwan, stabilitas pulau tersebut menjadi kepentingan global. Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan berbagai negara lain memiliki alasan ekonomi yang sangat kuat untuk menjaga agar rantai pasokan semikonduktor tetap aman. Namun di sisi lain, China juga memahami pentingnya Taiwan dan TSMC. Jika terjadi konflik besar di Selat Taiwan, bukan hanya keamanan kawasan yang terancam, tetapi juga pasokan teknologi global yang menjadi tulang punggung ekonomi digital dunia. Itulah sebabnya banyak analis menganggap Taiwan sebagai salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik abad ke-21. Persaingan semikonduktor juga telah mendorong negara-negara besar untuk mengembangkan strategi industri yang agresif. Amerika Serikat meluncurkan berbagai program untuk memperkuat produksi chip domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasokan luar negeri. Uni Eropa melakukan hal yang sama melalui berbagai inisiatif teknologi strategis. Jepang dan Korea Selatan meningkatkan investasi dalam industri semikonduktor mereka. Sementara itu, China menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk membangun kemampuan manufaktur chip sendiri. Beijing memahami bahwa ketergantungan terhadap teknologi asing merupakan kelemahan strategis yang harus dikurangi. Karena itulah pengembangan industri semikonduktor domestik menjadi salah satu prioritas nasional China dalam beberapa tahun terakhir. Namun membangun industri chip tidak semudah membangun pabrik biasa. Produksi semikonduktor paling canggih memerlukan teknologi yang sangat kompleks, rantai pasokan global yang rumit, dan keahlian yang dikembangkan selama puluhan tahun. Sebuah chip modern dapat melibatkan desain dari Amerika Serikat, mesin litografi dari Belanda, bahan baku dari Jepang, manufaktur di Taiwan, dan integrasi ke dalam produk yang dijual di seluruh dunia. Kompleksitas ini membuat industri semikonduktor menjadi salah satu sektor paling global sekaligus paling rentan terhadap ketegangan geopolitik. Ketika satu bagian rantai pasokan terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh industri di berbagai negara. Karena itu, banyak pengamat kini berbicara tentang chip war atau perang chip. Ini bukan perang dalam arti tradisional dengan tank dan rudal, tetapi persaingan untuk menguasai teknologi yang menjadi fondasi kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Negara-negara besar memahami bahwa siapa yang memiliki akses terhadap chip paling canggih akan memiliki keunggulan dalam pengembangan AI, komputasi awan, sistem pertahanan, dan berbagai teknologi masa depan lainnya. Dengan kata lain, perebutan chip adalah perebutan kekuatan itu sendiri. Dan semakin penting AI bagi ekonomi dan keamanan nasional, semakin sengit pula persaingan untuk mengendalikan teknologi yang membuat AI dapat bekerja. Namun chip hanyalah fondasi. Yang membuat AI benar-benar mengubah geopolitik adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam konflik modern. Perang masa depan mungkin tidak selalu dimulai dengan serangan militer konvensional.
Serangan bisa datang melalui jaringan komputer, infrastruktur digital, dan sistem informasi yang menjadi tulang punggung negara modern. Disinilah AI bertemu dengan salah satu medan perang paling penting abad ke-21, cyber warfare atau perang siber. Jika semikonduktor adalah amunisi baru dalam perlombaan kekuatan global, maka perang siber adalah medan tempurnya. Dan di dunia digital, satu algoritma yang tepat terkadang bisa lebih berbahaya daripada satu rudal. Ketika medan perang berpindah ke dunia digital selama berabad-abad, peperangan selalu identik dengan tentara, tank, kapal perang, pesawat tempur, dan medan pertempuran fisik. Ketika dua negara berkonflik, masyarakat dapat melihat pasukan bergerak, mendengar suara ledakan, dan mengetahui dengan jelas bahwa perang sedang berlangsung. Namun abad ke-21 menghadirkan bentuk konflik yang jauh lebih sulit dikenali. Dalam era digital, sebuah negara dapat diserang tanpa satupun tentara melintasi perbatasan. Infrastruktur listrik dapat lumpuh tanpa bom dijatuhkan. Sistem perbankan dapat terganggu tanpa satu peluru pun ditembakkan. Data rahasia negara dapat dicuri tanpa seorang mata-mata memasuki wilayah musuh. Inilah dunia cyber warfare atau perang siber. Sebuah medan konflik baru yang kini menjadi bagian penting dari persaingan geopolitik global. Perang siber pada dasarnya adalah penggunaan teknologi digital untuk menyerang, mengganggu, memanipulasi, atau menghancurkan sistem informasi lawan. Targetnya bisa sangat beragam, mulai dari jaringan listrik, sistem perbankan, fasilitas energi, rumah sakit, hingga infrastruktur militer. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, hampir semua aspek kehidupan modern terhubung ke jaringan komputer. Artinya, semakin maju suatu negara, semakin besar pula potensi kerentanannya terhadap serangan siber. Inilah paradoks baru dalam geopolitik modern. Teknologi yang memberikan efisiensi dan kemajuan. Ekonomi juga menciptakan titik-titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh pihak lain. Banyak ahli keamanan percaya bahwa perang siber telah berlangsung jauh sebelum masyarakat umum menyadarinya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan beberapa negara lain telah lama membangun unit siber khusus yang beroperasi layaknya cabang baru angkatan bersenjata. Bedanya, jika tentara konvensional menggunakan senjata fisik, pasukan siber menggunakan kode komputer, kecerdasan buatan, eksploitasi sistem, dan analisis data. Operasi-operasi ini sering berlangsung secara diam-diam sehingga sulit dibuktikan secara terbuka. Karena itulah perang siber sering disebut sebagai perang bayangan abad ke-21. Salah satu contoh paling terkenal adalah serangan Stuxnet yang ditemukan pada tahun ke-2010. Malware tersebut dirancang secara sangat canggih untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Berbeda dengan virus komputer biasa, Stuxnet mampu merusak peralatan fisik melalui sistem digital yang mengendalikan mesin industri. Banyak analis keamanan menganggap kasus ini sebagai titik balik dalam sejarah peperangan modern karena menunjukkan bahwa serangan digital dapat menghasilkan dampak fisik di dunia nyata. Sejak saat itu, negara-negara di seluruh dunia mulai menyadari bahwa ancaman siber bukan lagi sekadar masalah teknologi informasi, melainkan bagian dari keamanan nasional. Perkembangan AI kini membuat kemampuan perang siber meningkat secara drastis. Sebelum era AI, banyak operasi siber memerlukan intervensi manusia yang intensif untuk menemukan kerentanan, menganalisis sistem, dan menjalankan serangan. Kini, AI mampu mempercepat banyak proses tersebut. Sistem berbasis AI dapat menganalisis jutaan data dalam waktu singkat, mendeteksi pola yang tidak terlihat oleh manusia, dan bahkan membantu mengidentifikasi celah keamanan dalam jaringan komputer yang sangat kompleks. Dalam konteks pertahanan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Namun dalam konteks serangan, AI juga dapat membantu menciptakan operasi yang jauh lebih efektif dan sulit dideteksi. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kemampuan AI dalam operasi informasi dan disinformasi. Pada masa lalu, propaganda memerlukan media massa, agen lapangan, atau jaringan distribusi informasi yang luas. Kini, AI dapat menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang sangat meyakinkan dalam skala besar.
Teknologi deepfake misalnya mampu menciptakan video yang tampak autentik meskipun sepenuhnya dibuat oleh mesin. Bayangkan jika sebuah video palsu yang menunjukkan pemimpin negara mengumumkan perang atau menyerah kepada musuh tersebar luas sebelum sempat diverifikasi. Dalam situasi krisis, informasi seperti itu dapat memicu kepanikan pasar, kekacauan sosial, atau bahkan eskalasi militer yang tidak diinginkan. Karena itulah banyak negara kini menganggap data sebagai aset strategis yang setara dengan sumber daya alam. Data memberikan bahan bakar bagi sistem AI modern. Semakin banyak data yang dimiliki, semakin baik kemampuan model AI untuk menganalisis perilaku, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks geopolitik, data dapat digunakan untuk memahami masyarakat, memengaruhi opini publik, mengidentifikasi kelemahan lawan, atau meningkatkan kemampuan intelijen. Tidak mengherankan jika persaingan global kini tidak hanya berkisar pada minyak, gas, atau semikonduktor, tetapi juga pada siapa yang memiliki akses terhadap data terbesar dan paling berkualitas. Militer modern juga mulai mengintegrasikan AI ke dalam sistem komando dan kendali. Dalam peperangan konvensional, salah satu faktor terpenting adalah kecepatan pengambilan keputusan. AI dapat membantu menganalisis informasi dari satelit, drone, radar, sensor medan perang, dan sumber intelijen lainnya dalam waktu yang jauh lebih cepat dibanding manusia. Sistem seperti ini memungkinkan komandan militer membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Beberapa negara bahkan mengembangkan konsep algorithmic warfare, yaitu penggunaan algoritma untuk mendukung hampir seluruh siklus operasi militer mulai dari pengintaian hingga perencanaan misi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan strategis yang besar. Apa yang terjadi jika sistem AI membuat kesalahan dalam situasi konflik? Bagaimana jika algoritma salah mengidentifikasi ancaman dan memicu respons militer yang tidak perlu? Bagaimana jika dua negara menggunakan sistem AI yang saling berinteraksi dalam situasi krisis dan menciptakan eskalasi yang tidak diinginkan? Tidak seperti manusia, AI dapat memproses informasi dalam hitungan detik dan membuat rekomendasi dengan sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, kecepatan tersebut justru dapat meningkatkan risiko salah perhitungan yang berbahaya. Atlantic Council dan berbagai lembaga penelitian keamanan internasional berulang kali memperingatkan bahwa dunia belum memiliki kerangka tata kelola global yang memadai untuk mengatur penggunaan AI dalam konflik. Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi internasional. Akibatnya, banyak negara berlomba mengembangkan kemampuan AI tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai batasan penggunaannya. Situasi ini mengingatkan banyak pengamat pada awal perlombaan nuklir di abad ke-20. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan dunia untuk mengaturnya. Pada akhirnya, perang siber menunjukkan bahwa konflik masa depan tidak lagi terbatas pada darat, laut, udara, dan luar angkasa. Kini terdapat medan perang kelima, ruang digital. Di medan ini, batas antara perang dan damai menjadi semakin kabur. Serangan dapat terjadi setiap hari tanpa deklarasi perang. Infrastruktur dapat disusupi tanpa diketahui publik. Dana AI berpotensi menjadi pengganda kekuatan yang membuat operasi tersebut jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Namun bahkan semua perkembangan ini mungkin hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Sebab para ilmuwan dan perusahaan teknologi saat ini tidak hanya berusaha menciptakan AI yang lebih cepat atau lebih efisien. Mereka sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih ambisius. Artificial General Intelligence atau AGI. Sebuah bentuk kecerdasan buatan yang secara teoritis mampu menyamai atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam hampir semua tugas intelektual. Dan jika AGI benar-benar tercapai, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana AI mengubah geopolitik. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengendalikan dunia setelah AGI lahir? Jika semikonduktor adalah minyak baru dan perang siber adalah medan tempur baru, maka AGI mungkin menjadi teknologi yang menentukan siapa pemimpin dunia pada abad ke-21. Ketika medan perang berpindah ke dunia digital selama berabad-abad, peperangan selalu identik dengan tentara, tank, kapal perang, pesawat tempur, dan medan pertempuran fisik. Ketika dua negara berkonflik, masyarakat dapat melihat pasukan bergerak,
mendengar suara ledakan, dan mengetahui dengan jelas bahwa perang sedang berlangsung. Namun abad ke-21 menghadirkan bentuk konflik yang jauh lebih sulit dikenali. Dalam era digital, sebuah negara dapat diserang tanpa satupun tentara melintasi perbatasan. Infrastruktur listrik dapat lumpuh tanpa bom dijatuhkan. Sistem perbankan dapat terganggu tanpa satu peluru pun ditembakkan. Data rahasia negara dapat dicuri tanpa seorang mata-mata memasuki wilayah musuh. Inilah dunia cyber warfare atau perang siber. Sebuah medan konflik baru yang kini menjadi bagian penting dari persaingan geopolitik global. Perang siber pada dasarnya adalah penggunaan teknologi digital untuk menyerang, mengganggu, memanipulasi, atau menghancurkan sistem informasi lawan. Targetnya bisa sangat beragam, mulai dari jaringan listrik, sistem perbankan, fasilitas energi, rumah sakit, hingga infrastruktur militer. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, hampir semua aspek kehidupan modern terhubung ke jaringan komputer. Artinya, semakin maju suatu negara, semakin besar pula potensi kerentanannya terhadap serangan siber. Inilah paradoks baru dalam geopolitik modern. Teknologi yang memberikan efisiensi dan kemajuan. Ekonomi juga menciptakan titik-titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh pihak lain. Banyak ahli keamanan percaya bahwa perang siber telah berlangsung jauh sebelum masyarakat umum menyadarinya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan beberapa negara lain telah lama membangun unit siber khusus yang beroperasi layaknya cabang baru angkatan bersenjata. Bedanya, jika tentara konvensional menggunakan senjata fisik, pasukan siber menggunakan kode komputer, kecerdasan buatan, eksploitasi sistem, dan analisis data. Operasi-operasi ini sering berlangsung secara diam-diam sehingga sulit dibuktikan secara terbuka. Karena itulah perang siber sering disebut sebagai perang bayangan abad ke-21. Salah satu contoh paling terkenal adalah serangan Stuxnet yang ditemukan pada tahun ke-2010. Malware tersebut dirancang secara sangat canggih untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Berbeda dengan virus komputer biasa, Stuxnet mampu merusak peralatan fisik melalui sistem digital yang mengendalikan mesin industri. Banyak analis keamanan menganggap kasus ini sebagai titik balik dalam sejarah peperangan modern karena menunjukkan bahwa serangan digital dapat menghasilkan dampak fisik di dunia nyata. Sejak saat itu, negara-negara di seluruh dunia mulai menyadari bahwa ancaman siber bukan lagi sekadar masalah teknologi informasi, melainkan bagian dari keamanan nasional. Perkembangan AI kini membuat kemampuan perang siber meningkat secara drastis. Sebelum era AI, banyak operasi siber memerlukan intervensi manusia yang intensif untuk menemukan kerentanan, menganalisis sistem, dan menjalankan serangan. Kini, AI mampu mempercepat banyak proses tersebut. Sistem berbasis AI dapat menganalisis jutaan data dalam waktu singkat, mendeteksi pola yang tidak terlihat oleh manusia, dan bahkan membantu mengidentifikasi celah keamanan dalam jaringan komputer yang sangat kompleks. Dalam konteks pertahanan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman lebih cepat. Namun dalam konteks serangan, AI juga dapat membantu menciptakan operasi yang jauh lebih efektif dan sulit dideteksi. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kemampuan AI dalam operasi informasi dan disinformasi. Pada masa lalu, propaganda memerlukan media massa, agen lapangan, atau jaringan distribusi informasi yang luas. Kini, AI dapat menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang sangat meyakinkan dalam skala besar. Teknologi deepfake misalnya mampu menciptakan video yang tampak autentik meskipun sepenuhnya dibuat oleh mesin. Bayangkan jika sebuah video palsu yang menunjukkan pemimpin negara mengumumkan perang atau menyerah kepada musuh tersebar luas sebelum sempat diverifikasi. Dalam situasi krisis, informasi seperti itu dapat memicu kepanikan pasar, kekacauan sosial, atau bahkan eskalasi militer yang tidak diinginkan. Karena itulah banyak negara kini menganggap data sebagai aset strategis yang setara dengan sumber daya alam. Data memberikan bahan bakar bagi sistem AI modern. Semakin banyak data yang dimiliki, semakin baik kemampuan model AI untuk menganalisis perilaku, memprediksi tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks geopolitik,
Data dapat digunakan untuk memahami masyarakat, memengaruhi opini publik, mengidentifikasi kelemahan lawan, atau meningkatkan kemampuan intelijen. Tidak mengherankan jika persaingan global kini tidak hanya berkisar pada minyak, gas, atau semikonduktor, tetapi juga pada siapa yang memiliki akses terhadap data terbesar dan paling berkualitas. Militer modern juga mulai mengintegrasikan AI ke dalam sistem komando dan kendali. Dalam peperangan konvensional, salah satu faktor terpenting adalah kecepatan pengambilan keputusan. AI dapat membantu menganalisis informasi dari satelit, drone, radar, sensor medan perang, dan sumber intelijen lainnya dalam waktu yang jauh lebih cepat dibanding manusia. Sistem seperti ini memungkinkan komandan militer membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Beberapa negara bahkan mengembangkan konsep algorithmic warfare, yaitu penggunaan algoritma untuk mendukung hampir seluruh siklus operasi militer mulai dari pengintaian hingga perencanaan misi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan strategis yang besar. Apa yang terjadi jika sistem AI membuat kesalahan dalam situasi konflik? Bagaimana jika algoritma salah mengidentifikasi ancaman dan memicu respons militer yang tidak perlu? Bagaimana jika dua negara menggunakan sistem AI yang saling berinteraksi dalam situasi krisis dan menciptakan eskalasi yang tidak diinginkan? Tidak seperti manusia, AI dapat memproses informasi dalam hitungan detik dan membuat rekomendasi dengan sangat cepat. Dalam kondisi tertentu, kecepatan tersebut justru dapat meningkatkan risiko salah perhitungan yang berbahaya. Atlantic Council dan berbagai lembaga penelitian keamanan internasional berulang kali memperingatkan bahwa dunia belum memiliki kerangka tata kelola global yang memadai untuk mengatur penggunaan AI dalam konflik. Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi internasional. Akibatnya, banyak negara berlomba mengembangkan kemampuan AI tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai batasan penggunaannya. Situasi ini mengingatkan banyak pengamat pada awal perlombaan nuklir di abad ke-20. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan dunia untuk mengaturnya. Pada akhirnya, perang siber menunjukkan bahwa konflik masa depan tidak lagi terbatas pada darat, laut, udara, dan luar angkasa. Kini terdapat medan perang kelima, ruang digital. Di medan ini, batas antara perang dan damai menjadi semakin kabur. Serangan dapat terjadi setiap hari tanpa deklarasi perang. Infrastruktur dapat disusupi tanpa diketahui publik. Dana AI berpotensi menjadi pengganda kekuatan yang membuat operasi tersebut jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Namun bahkan semua perkembangan ini mungkin hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Sebab para ilmuwan dan perusahaan teknologi saat ini tidak hanya berusaha menciptakan AI yang lebih cepat atau lebih efisien. Mereka sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih ambisius. Artificial General Intelligence atau AGI. Sebuah bentuk kecerdasan buatan yang secara teoritis mampu menyamai atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam hampir semua tugas intelektual. Dan jika AGI benar-benar tercapai, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana AI mengubah geopolitik. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengendalikan dunia setelah AGI lahir? Jika semikonduktor adalah minyak baru dan perang siber adalah medan tempur baru, maka AGI mungkin menjadi teknologi yang menentukan siapa pemimpin dunia pada abad ke-21. Teknologi yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Jika kecerdasan buatan saat ini sudah mampu mengubah ekonomi, militer, dan geopolitik global, maka banyak ilmuwan percaya bahwa perkembangan berikutnya akan jauh lebih revolusioner. Teknologi tersebut dikenal sebagai Artificial General Intelligence (AGI). Berbeda dengan AI saat ini yang umumnya dirancang untuk tugas-tugas tertentu seperti menerjemahkan bahasa, mengenali gambar, menulis teks, atau menganalisis data. AGI secara teoritis adalah sistem yang mampu memahami, belajar, dan menyelesaikan hampir semua tugas intelektual setara dengan manusia. Dalam beberapa skenario yang dibahas oleh lembaga riset Eropa, Atlantic Council, dan berbagai organisasi teknologi global, AGI bahkan berpotensi melampaui kemampuan manusia dalam banyak bidang sekaligus. Jika hal itu terjadi, dunia mungkin akan menghadapi perubahan yang lebih besar daripada revolusi industri, internet, atau bahkan penemuan listrik. Mengapa AGI dianggap begitu penting?
Karena sepanjang sejarah, kekuatan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Negara yang memiliki ilmuwan terbaik, insinyur terbaik, ahli strategi terbaik, dan inovator terbaik biasanya memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. Namun AGI berpotensi mengubah prinsip dasar tersebut. Bayangkan sebuah sistem yang mampu melakukan penelitian ilmiah tanpa lelah selama 24 jam sehari, menemukan obat baru dalam hitungan minggu, merancang teknologi militer generasi berikutnya, mengoptimalkan ekonomi nasional, serta menganalisis jutaan dokumen intelijen secara bersamaan. Jika satu negara berhasil mengembangkan AGI yang jauh lebih unggul dibanding pesaingnya, negara tersebut bisa memperoleh keunggulan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Inilah alasan mengapa perlombaan AI saat ini sebenarnya bukan hanya tentang chatbot, mesin pencari, atau aplikasi konsumen. Di balik layar, negara-negara besar sedang berusaha memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam perlombaan menuju AGI. Amerika Serikat saat ini masih memimpin melalui perusahaan-perusahaan seperti OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Microsoft, dan Meta. Mereka memiliki akses terhadap talenta terbaik, pusat penelitian kelas dunia, serta infrastruktur komputasi yang sangat besar. Namun China juga bergerak dengan sangat cepat. Pemerintah China telah menetapkan AI sebagai prioritas nasional dan menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk mempercepat pengembangan teknologi strategis. Beijing memahami bahwa jika AGI benar-benar menjadi kenyataan, negara yang menguasainya dapat memperoleh keuntungan geopolitik yang sangat besar. Yang membuat perlombaan ini berbeda dari perlombaan teknologi sebelumnya adalah kecepatan perkembangannya. Pada masa perlombaan nuklir, pembangunan senjata memerlukan fasilitas fisik yang besar dan mudah dipantau. Dalam perlombaan luar angkasa, peluncuran roket dapat diamati secara terbuka. Namun dalam perlombaan AGI, kemajuan sering kali terjadi di pusat data tertutup yang tidak terlihat oleh publik. Terobosan besar dapat terjadi melalui peningkatan algoritma, kapasitas komputasi, atau kualitas data. Karena itu, banyak pemerintah khawatir bahwa dunia dapat mencapai titik penting dalam pengembangan AGI tanpa persiapan regulasi atau kesepakatan internasional yang memadai. Selain aspek ekonomi dan teknologi, AGI juga memiliki implikasi militer yang luar biasa besar. Bayangkan sebuah sistem yang mampu menganalisis semua data intelijen suatu negara dalam waktu nyata, memprediksi pergerakan lawan, mengoptimalkan strategi militer, dan membantu pengambilan keputusan dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai manusia. Dalam dunia seperti itu, keunggulan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank, pesawat tempur, atau kapal perang. Keunggulan bisa ditentukan oleh siapa yang memiliki sistem kecerdasan paling canggih. Beberapa analis bahkan berpendapat bahwa AGI dapat menjadi setara dengan senjata nuklir dalam hal dampak strategis, karena mampu mengubah keseimbangan kekuatan global secara drastis. Namun di balik semua potensi tersebut, muncul kekhawatiran yang semakin besar. Banyak peneliti AI terkemuka memperingatkan bahwa AGI juga membawa risiko yang belum pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Jika sistem yang sangat cerdas tidak dikendalikan dengan baik, dampaknya bisa sangat sulit diprediksi. Risiko tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga geopolitik. Bayangkan jika satu negara berhasil mencapai AGI jauh lebih dulu dibanding negara lain. Negara-negara pesaing mungkin merasa terancam dan mempercepat pengembangan mereka sendiri. Situasi ini dapat menciptakan perlombaan yang semakin agresif dan mengurangi insentif untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai. Dengan kata lain, perlombaan menuju AGI dapat menciptakan dinamika yang mirip dengan perlombaan senjata, tetapi dalam skala yang jauh lebih luas. Uni Eropa menjadi salah satu aktor yang paling aktif mendorong regulasi AI karena kekhawatiran tersebut. Berbagai penelitian dan kebijakan yang berkembang di Eropa menekankan pentingnya tata kelola global untuk memastikan bahwa AI dan AGI dikembangkan secara aman dan bertanggung jawab. Namun tantangannya sangat besar. Negara-negara besar memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan teknologi memiliki insentif untuk terus berinovasi. Sementara perkembangan teknologi berjalan jauh lebih cepat dibanding proses politik dan regulasi. Akibatnya, dunia saat ini berada dalam situasi yang unik.
teknologi paling berpengaruh abad ke-21 sedang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Sementara aturan global untuk mengelolanya masih tertinggal. Karena itulah banyak pengamat mulai menyebut AGI sebagai perlombaan bulan baru atau bahkan perlombaan nuklir baru. Bedanya, tujuan perlombaan ini bukan mengirim manusia ke luar angkasa atau membangun bom yang lebih besar. Tujuannya adalah menciptakan kecerdasan yang mungkin dapat melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Dan jika AGI benar-benar tercapai, maka negara yang memimpinnya mungkin akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi, keamanan, teknologi, dan politik global selama puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah AGI akan memengaruhi geopolitik. Pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang akan memimpin dunia ketika teknologi tersebut menjadi kenyataan. Karena dalam sejarah manusia, setiap revolusi teknologi besar selalu menghasilkan pemenang dan pecundang. Dan jika AGI menjadi revolusi terbesar abad ke-21, maka hasil perlombaan ini mungkin akan menentukan siapa yang memimpin dunia pada abad berikutnya. Jika AI telah menjadi senjata geopolitik baru, semikonduktor menjadi sumber dayanya, perang siber menjadi medan tempurnya, dan AGI menjadi hadiahnya, maka pertanyaan terakhir yang harus dijawab adalah, siapa yang paling diuntungkan dari perlombaan ini? Dan bagaimana masa depan dunia akan berubah karenanya? Amerika, China, atau kekuatan baru yang belum kita perkirakan? Jika kita melihat sejarah, setiap era peradaban manusia selalu ditentukan oleh teknologi yang paling penting pada zamannya. Pada abad ke-18 dan ke-19, negara yang menguasai mesin uap dan industrialisasi menjadi kekuatan utama dunia. Pada abad ke-20, dominasi ditentukan oleh minyak, manufaktur, energi, dan kemudian teknologi informasi. Kini, pada abad ke-21, semakin banyak ahli geopolitik yang percaya bahwa kecerdasan buatan akan menjadi teknologi yang menentukan keseimbangan kekuatan global. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, melainkan siapa yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari perubahan tersebut. Apakah Amerika Serikat akan mempertahankan dominasinya? Apakah China akan berhasil mengejar dan bahkan melampaui Barat? Ataukah akan muncul pemain baru yang belum banyak diperhitungkan hari ini? Saat ini, Amerika Serikat masih berada di posisi terdepan dalam perlombaan AI global. Sebagian besar perusahaan AI paling berpengaruh di dunia berasal dari Amerika. OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, Meta, Anthropic, Nvidia, dan berbagai perusahaan teknologi lainnya membentuk ekosistem inovasi yang sangat kuat. Amerika juga memiliki universitas-universitas terbaik dunia, akses terhadap modal ventura yang besar, serta kemampuan untuk menarik talenta teknologi dari berbagai negara. Dalam banyak aspek, Amerika memiliki kombinasi unik antara riset, industri, investasi, dan infrastruktur yang sulit ditandingi negara lain. Karena itu, banyak analis percaya bahwa Washington masih memiliki keunggulan strategis dalam perlombaan AI untuk beberapa tahun ke depan. Namun sejarah menunjukkan bahwa dominasi teknologi tidak pernah berlangsung selamanya. China telah membuktikan kemampuannya untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai sektor strategis. Dalam beberapa dekade terakhir, Beijing berhasil membangun jaringan kereta cepat terbesar di dunia, menjadi pusat manufaktur global, mengembangkan industri teknologi yang sangat kompetitif, serta memperluas pengaruh ekonominya ke berbagai kawasan melalui investasi dan perdagangan. Dalam bidang AI, China memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Populasinya yang besar menghasilkan volume data yang sangat besar. Pemerintah dapat mengkoordinasikan strategi nasional dalam skala yang sulit ditiru oleh banyak negara demokrasi. Selain itu, China memiliki sumber daya finansial dan industri yang sangat besar untuk mendukung pengembangan teknologi strategis jangka panjang. Persaingan antara Amerika dan China sering digambarkan sebagai versi modern dari Perang Dingin, tetapi dengan karakteristik yang sangat berbeda. Pada abad ke-20, Amerika dan Uni Soviet relatif terpisah secara ekonomi. Sebaliknya, Amerika dan China saat ini sangat saling bergantung. Perusahaan-perusahaan Amerika membutuhkan pasar dan rantai pasokan global yang melibatkan China.
Sementara China masih bergantung pada berbagai teknologi dan pasar internasional yang dipengaruhi oleh Barat. Ketergantungan ini menciptakan situasi yang unik. Kedua negara bersaing secara strategis, tetapi pada saat yang sama tetap terhubung secara ekonomi. Kondisi tersebut membuat perlombaan AI menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan persaingan teknologi pada era Perang Dingin. Namun dunia AI tidak hanya terdiri dari Amerika dan China. Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, Inggris, dan berbagai negara lain juga berusaha membangun posisi mereka sendiri. India misalnya memiliki populasi yang sangat besar, industri teknologi yang berkembang pesat, dan jumlah insinyur yang terus meningkat. Uni Eropa berusaha memimpin dalam aspek regulasi dan tata kelola AI. Jepang dan Korea Selatan memiliki kekuatan dalam manufaktur teknologi dan semikonduktor. Bahkan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun kapasitas AI nasional mereka. Artinya, masa depan AI mungkin tidak akan didominasi oleh satu negara saja, melainkan oleh jaringan kekuatan teknologi yang saling bersaing dan bekerja sama secara bersamaan. Di tengah perlombaan ini, ada satu faktor yang sering diabaikan, talenta manusia. Teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan ilmuwan, insinyur, peneliti, dan inovator yang mampu mengembangkannya. Negara yang mampu menciptakan sistem pendidikan berkualitas, menarik talenta terbaik dunia, dan mendorong inovasi akan memiliki keunggulan jangka panjang yang sangat besar. Karena itu, perlombaan AI bukan hanya soal chip, data, atau pusat data raksasa. Ini juga merupakan perlombaan untuk membangun ekosistem yang mampu menghasilkan generasi inovator berikutnya. Dalam jangka panjang, faktor manusia mungkin justru menjadi penentu yang paling penting. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, muncul pertanyaan yang sangat relevan, apakah mereka hanya akan menjadi pengguna AI yang dikembangkan oleh negara lain, atau mampu menjadi bagian dari revolusi teknologi ini? Indonesia memiliki populasi besar, ekonomi digital yang berkembang cepat, dan jumlah pengguna internet yang sangat besar. Semua itu merupakan aset yang berharga dalam era AI. Namun untuk menjadi pemain yang lebih signifikan, Indonesia perlu memperkuat pendidikan teknologi, penelitian, infrastruktur digital, dan kemampuan inovasi domestik. Jika tidak, Indonesia berisiko menjadi pasar besar bagi teknologi asing tanpa memiliki pengaruh yang berarti dalam menentukan arah perkembangan teknologi global. Di sisi lain, AI juga membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi negara-negara berkembang. Berbeda dengan revolusi industri yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur fisik, banyak inovasi AI dapat berkembang melalui akses terhadap talenta, data, dan komputasi. Negara yang mampu bergerak cepat dapat mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat daya saing globalnya. Karena itu, AI bukan hanya ancaman atau tantangan, tetapi juga peluang besar bagi negara yang siap memanfaatkannya. Pada akhirnya, perlombaan AI bukan sekadar perlombaan teknologi. Ini adalah perlombaan untuk menentukan siapa yang akan memiliki pengaruh terbesar terhadap ekonomi, keamanan, dan politik dunia pada abad ke-21. Semikonduktor menjadi sumber dayanya, data menjadi bahan bakarnya, pusat data menjadi pabriknya, algoritma menjadi mesinnya, dan AGI mungkin menjadi tujuan akhirnya. Negara yang berhasil menguasai seluruh rantai tersebut berpotensi memperoleh keunggulan strategis yang sangat besar dibandingkan pesaingnya. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap revolusi teknologi besar membawa konsekuensi yang tidak selalu dapat diprediksi. Internet yang awalnya dirancang untuk komunikasi ilmiah berubah menjadi fondasi ekonomi digital global. Media sosial yang awalnya bertujuan menghubungkan manusia kini memengaruhi politik dan keamanan nasional. AI kemungkinan akan mengikuti pola yang sama. Manfaatnya sangat besar, tetapi risikonya juga tidak kecil. Karena itu, tantangan terbesar dunia bukan hanya menciptakan AI yang lebih canggih, melainkan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat stabilitas dan kemakmuran, bukan mempercepat konflik dan ketidaksetaraan. Selama berabad-abad, kekuatan dunia ditentukan oleh tanah, emas, minyak, dan senjata. Namun abad ke-21 mungkin akan dikenang sebagai era ketika kekuatan ditentukan oleh algoritma,
Perlombaan AI telah dimulai. Amerika dan China berada di garis depan. Negara-negara lain berusaha mengejar. Dan hasil dari perlombaan ini mungkin akan menentukan siapa yang memimpin dunia selama puluhan tahun ke depan. Karena perang masa depan tidak lagi selalu menggunakan tank. Kadang-kadang, perang masa depan dimulai dari pusat data yang sunyi, dipicu oleh jutaan chip semikonduktor, dan dijalankan oleh kecerdasan buatan yang tidak pernah tidur.